Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Tetesan hujan pertama jatuh di atas lapangan upacara Akademi Militer Magelang. Para taruna tetap berdiri dalam posisi sempurna, tidak bergerak sedikit pun meskipun seragam mereka mulai basah. Di kejauhan, suara komando terdengar lantang, memberi aba-aba kepada pasukan kehormatan yang siap menyambut kedatangan para pemimpin negara. Langkah Prabowo, Jokowi, dan SBY mantap saat mereka berjalan menuju kendaraan taktis Maung yang telah disiapkan. Kendaraan buatan PT Pindad itu berdiri gagah di tengah lapangan, menunggu untuk digunakan dalam inspeksi pasukan. Tiga pemimpin ini naik ke atas kendaraan dengan penuh wibawa, menunjukkan solidaritas yang jarang terlihat di dunia politik Indonesia. Saat mau mulai bergerak, hujan berubah menjadi rintik yang lebih deras. Angin bertiup membawa aroma tanah basah, menambah kesan dramatis di tengah upacara yang penuh kehormatan ini. Para taruna tetap berdiri tegak, tak satu pun yang menunjukkan tanda-tanda lelah atau mengeluh. Mereka tahu bahwa inilah ujian ketahanan mereka sebagai calon perwira bangsa. Dari atas kendaraan, Prabowo menatap barisan pasukan dengan sorot mata tajam. Ia mengenali semangat yang sama dalam diri para taruna ini, semangat yang pernah ia miliki saat masih muda. Jokowi, yang berdiri di sampingnya, sesekali mengangguk sambil tersenyum melihat disiplin luar biasa dari para taruna. SBY, yang memiliki pengalaman panjang di dunia militer, tampak bangga melihat generasi penerus yang begitu tangguh. Suara gemuruh petir tiba-tiba terdengar di kejauhan, mengguncang langit Magelang. Namun, tak ada yang bergerak sedikit pun. Semua tetap dalam posisi masing-masing, menunjukkan bahwa mereka telah dilatih untuk menghadapi situasi apapun dengan tenang dan penuh disiplin. Di sekitar lapangan, para tamu undangan yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak khawatir dengan kondisi cuaca, tetapi mereka juga tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka terhadap keteguhan para pemimpin dan para taruna. Ketika mau mendekati barisan pertama, Prabowo mengangkat tangannya dan memberi hormat. Serentak, para taruna membalas hormat dengan gerakan yang sempurna. Suara sepatu menghentak tanah dalam keserempakan yang luar biasa, menambah kesan hikmat pada upacara ini. Jokowi melirik SBY dan berkata dengan nada pelan, disiplin mereka luar biasa. SBY mengangguk, mereka adalah masa depan bangsa. Semoga mereka tetap menjaga semangat ini sampai kapanpun. Hujan semakin deras, tetapi tidak ada yang peduli. Parade senja terus berjalan, dan semua yang hadir di tempat itu menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah momen yang akan dikenang dalam sejarah. Hujan semakin deras, menari di atas permukaan lapangan upacara Akademi Militer Magelang. Namun, tak ada yang bergerak mundur. Para taruna tetap berdiri tegak, seragam mereka kini basah kuyup, tetapi semangat mereka tak goyah. Di atas kendaraan Maung, tiga pemimpin negara, Prabowo, Jokowi, dan SBY, berdiri kokoh, memberikan penghormatan kepada generasi penerus yang siap menjaga bangsa. Suara bendera yang berkibar terdengar jelas di tengah hembusan angin. Merah putih melambai gagah, seakan mengawasi jalannya upacara dengan penuh kebanggaan. Prabowo mengangkat tangannya dengan mantap, memberi isyarat kepada pasukan untuk tetap fokus. Tatapannya tajam, penuh wibawa, mengingatkannya pada masa mudanya ketika ia berdiri di posisi yang sama seperti para taruna ini. Jokowi, yang berdiri di sampingnya, tampak kagum dengan kedisiplinan para taruna. Sebagai seorang pemimpin sipil yang selama ini membangun bangsa dari sisi ekonomi dan infrastruktur, ia memiliki penghormatan tinggi terhadap dunia militer.
Baginya, melihat para calon perwira ini berdiri tegak di tengah hujan lebat adalah bukti bahwa Indonesia memiliki masa depan yang kuat. Di sisi lain, SBY tak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia adalah seorang jenderal yang pernah merasakan pahit manisnya dunia militer. Baginya, upacara ini bukan sekadar seremonial, melainkan warisan nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga. Ia memandang Prabowo, lalu berkata, mereka akan menjadi pemimpin hebat suatu hari nanti. Prabowo mengangguk, itu tugas kita, menjaga mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Dari kejauhan, suara trompet mulai menggema, menandakan dimulainya sesi inspeksi pasukan. Maung mulai bergerak perlahan, melewati setiap barisan dengan penuh kehormatan. Para taruna tetap tegap, tak satu pun yang menunjukkan tanda kelelahan meski air hujan terus mengalir di wajah mereka. Beberapa kamera televisi yang meliput upacara ini menangkap momen luar biasa tersebut. Tayangan langsung ini disiarkan ke seluruh negeri, memperlihatkan betapa kokohnya jiwa disiplin para taruna. Netizen yang menyaksikan dari rumah mulai membanjiri media sosial dengan komentar positif. Beginilah calon pemimpin bangsa, tulis salah satu akun. Saat Maung tiba di barisan terakhir, Prabowo memberi aba-aba kepada sopir untuk berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Jokowi dan SBY, lalu berkata, "Saya ingin turun." Jokowi sedikit terkejut. Di tengah hujan seperti ini, SBY hanya tersenyum tipis. Itulah Prabowo. Tanpa menunggu lebih lama, Prabowo turun dari kendaraan dan berjalan menuju barisan terdepan. Para taruna menahan napas, tak menyangka bahwa pemimpin tertinggi mereka akan berdiri di tengah mereka, merasakan langsung dinginnya hujan yang membasahi tubuh. Jokowi dan SBY akhirnya mengikuti. Mereka bertiga kini berdiri sejajar dengan para taruna, memberikan pesan tanpa kata bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang berada di atas, tetapi juga tentang berada di tengah rakyat, merasakan apa yang mereka rasakan. Hujan terus turun, tetapi tak ada yang gentar. Hari itu, di bawah langit Magelang yang kelabu, Indonesia menyaksikan bagaimana pemimpinnya berdiri tegak bersama calon penerus bangsa. Langit Magelang semakin gelap, hujan semakin deras, tetapi semangat di lapangan upacara tetap berkobar. Prabowo, Jokowi, dan SBY kini berdiri sejajar dengan para taruna, merasakan dinginnya air hujan yang membasahi tubuh. Ini bukan sekadar seremonial, ini adalah pesan tentang kepemimpinan yang sesungguhnya. Para taruna yang awalnya hanya berdiri tegak kini semakin bersemangat. Melihat pemimpin negara mereka rela basah kuyup demi berdiri bersama mereka adalah suatu kehormatan yang tak ternilai. Tak ada yang mengeluh, tak ada yang gentar. Semua berdiri dengan dada membusung, menunjukkan bahwa mereka layak menyandang status sebagai calon perwira bangsa. Dari kejauhan, terdengar suara komando yang menggelegar, memberi aba-aba kepada pasukan untuk bersiap dalam formasi parade. Dengan gerakan serempak, mereka mengangkat senjata dan bersiap mengikuti prosesi penghormatan. Air hujan yang jatuh di atas senapan mereka memantulkan cahaya redup dari lampu-lampu di sekitar lapangan, menciptakan suasana dramatis yang menggetarkan hati. Prabowo menatap barisan itu dengan bangga. Ia melihat dirinya di masa muda dalam wajah-wajah para taruna itu. Semangat, disiplin, dan loyalitas terpancar jelas dari sorot mata mereka. Ia melangkah maju beberapa langkah, lalu memberikan hormat kepada pasukan. Serentak, mereka membalas dengan hormat sempurna. Suara hentakan sepatu yang mengenai tanah bergema di seluruh lapangan. Jokowi yang berdiri di sampingnya tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Meski ia bukan berasal dari dunia militer, ia memahami bahwa semangat seperti inilah yang menjaga keutuhan bangsa. Luar biasa, gumamnya pelan. SBY, yang sudah lebih dahulu memahami dunia keprajuritan,
hanya tersenyum. Ini adalah tradisi. Kepemimpinan dimulai dari sini. Tak lama kemudian, komandan upacara melangkah maju. Dengan suara lantang, ia melaporkan bahwa seluruh pasukan telah siap untuk menerima arahan dari pemimpin negara. Prabowo mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan suara tegas ia berkata, "Taruna, hari ini kalian menunjukkan kepada bangsa bahwa kalian adalah calon pemimpin yang tangguh. Kalian berdiri di tengah hujan, tidak bergeming, tetap teguh. Itu bukan sekadar fisik, itu adalah mental, jiwa, dan loyalitas kepada negara." Suara Prabowo menggema di seluruh lapangan. Para taruna tetap diam, tetapi di dalam hati mereka, kata-kata itu menancap dalam, menjadi api yang akan mereka bawa sepanjang perjalanan mereka sebagai perwira. Prabowo melanjutkan, "Sebagai pemimpin, kalian tidak boleh hanya berdiri di atas, tapi harus berdiri di tengah, bersama rakyat, merasakan apa yang mereka rasakan. Hari ini, saya, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdiri bersama kalian, karena kami ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pengabdian." Para taruna semakin tegap. Hujan terus mengguyur, tetapi semangat mereka semakin menyala. Di pinggir lapangan, para perwira senior yang menyaksikan momen itu hanya bisa mengangguk-angguk kagum. Mereka tahu, upacara hari ini akan dikenang sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan Akademi Militer Magelang. Ketika Prabowo, Jokowi, dan SBY kembali ke posisi mereka, komandan upacara memberi aba-aba terakhir. Parade senja, hormat, serentak, seluruh pasukan memberikan penghormatan dengan gerakan sempurna. Hujan yang terus turun seakan menjadi saksi bisu bahwa di tengah dinginnya malam, ada semangat yang tak akan pernah padam. Hujan mulai mereda, tetapi langit masih kelam. Aroma tanah basah bercampur udara malam memenuhi lapangan upacara Akademi Militer Magelang. Para taruna tetap tegak, tak ada yang bergerak sebelum komandan memberi aba-aba untuk istirahat. Di atas kendaraan taktis maung, Prabowo, Jokowi, dan SBY masih berdiri, menyaksikan dengan mata penuh kebanggaan. Momen ini begitu langka. Tiga pemimpin bangsa berdiri bersama di tengah para calon perwira yang kelak akan menjaga kedaulatan negara. Para taruna menyadari bahwa apa yang mereka alami hari ini bukan sekadar upacara biasa. Ini adalah simbol bahwa kepemimpinan sejati lahir dari disiplin, pengorbanan, dan keberanian menghadapi tantangan, sekecil apapun. Di barisan belakang, beberapa perwira senior mulai berbisik di antara mereka. "Sudah bertahun-tahun aku mengabdi di akademi ini, tapi aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini," kata salah satu dari mereka. Yang lain mengangguk setuju. "Ini bukan hanya tentang militer. Ini tentang warisan kepemimpinan yang sesungguhnya," tambahnya. Komandan upacara akhirnya memberi aba-aba istirahat di tempat. Para taruna sedikit mengendurkan tubuh mereka, tetapi wajah mereka tetap serius. Beberapa di antara mereka menatap Prabowo dengan penuh hormat, mengingat cerita-cerita tentang masa mudanya di akademi ini. Prabowo menoleh ke arah Jokowi dan SBY. "Saya ingin berbicara langsung dengan mereka," katanya. SBY tersenyum tipis. "Kau memang selalu seperti itu." Jokowi mengangguk, memberi isyarat kepada komandan upacara agar membiarkan Prabowo turun ke lapangan. Dengan langkah mantap, Prabowo berjalan ke tengah barisan. Para taruna langsung menegakkan tubuh mereka. Suara sepatunya yang menjejak tanah basah terdengar jelas di tengah sunyi. Saat Prabowo berdiri di tengah barisan, ia memandang sekeliling dengan tatapan penuh makna. "Kalian mungkin bertanya-tanya," katanya dengan suara lantang, "kenapa saya berdiri di sini? Kenapa Presiden Jokowi dan Presiden SBY juga berdiri bersama kalian di tengah hujan?
Tak ada yang menjawab. Semua fokus mendengarkan. Prabowo melanjutkan, karena inilah kepemimpinan. Kami ingin menunjukkan bahwa pemimpin sejati harus rela basah, harus rela turun langsung, harus bisa berdiri bersama anak buahnya. Kalian tidak bisa hanya memerintah dari atas. Kalian harus memahami, merasakan, dan menjadi bagian dari mereka yang kalian pimpin. Beberapa taruna menelan ludah. Kata-kata itu begitu kuat, menyentuh inti dari apa yang sedang mereka jalani di akademi ini. Prabowo menarik napas dalam. Saya pernah berdiri di posisi kalian. Saya tahu rasanya digembleng, saya tahu rasanya dihukum, saya tahu rasanya ingin menyerah. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, tidak ada jalan mudah untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Hanya mereka yang bertahan yang akan sampai ke garis akhir. Di kejauhan, Jokowi dan SBY memperhatikan dengan diam. Jokowi, yang selama ini memimpin dari jalur sipil, mengakui bahwa Prabowo memiliki cara unik dalam membakar semangat. SBY, sebagai mantan jenderal, memahami bahwa kata-kata Prabowo bukan sekadar retorika, itu adalah pengalaman nyata yang sedang dibagikannya. Hening menyelimuti lapangan selama beberapa detik setelah Prabowo berhenti berbicara. Namun, tiba-tiba, suara tepukan terdengar dari salah satu perwira senior. Satu persatu, yang lain ikut bertepuk tangan. Tak lama, seluruh taruna pun ikut bertepuk tangan, bukan sebagai bentuk penghormatan biasa, tetapi sebagai tanda bahwa mereka menerima dan memahami pesan yang baru saja diberikan. Langit malam di Magelang tetap mendung, tetapi di hati para taruna, malam ini akan dikenang sebagai malam yang mengubah cara mereka memandang kepemimpinan. Mereka datang ke akademi ini untuk belajar bertempur, tetapi malam ini mereka belajar sesuatu yang jauh lebih penting, bagaimana menjadi pemimpin sejati. Malam semakin larut, tetapi semangat di Akademi Militer Magelang tetap menyala. Setelah hujan deras yang mengguyur sepanjang upacara, kini hanya tersisa rintik-rintik kecil yang menetes dari langit. Prabowo, Jokowi, dan SBY masih berada di area lapangan, berbincang dengan beberapa perwira tinggi dan instruktur akademi. Para taruna telah kembali ke barak, tetapi di dalam hati mereka, kejadian malam ini terus membekas. Di salah satu sudut lapangan, sebuah aula besar berdiri megah. Gedung itu adalah saksi bisu sejarah panjang pendidikan militer di Indonesia. Di dalamnya, terpajang foto-foto para pemimpin besar yang pernah menempuh pendidikan di tempat ini. Ada foto Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, hingga presiden-presiden yang memiliki latar belakang militer seperti Soeharto dan SBY. Jokowi melangkah ke dalam aula itu, diikuti oleh Prabowo dan SBY. Ia mengamati satu persatu foto yang tergantung di dinding, matanya penuh dengan rasa hormat. Begitu banyak pemimpin besar lahir dari sini, ucapnya pelan. SBY mengangguk. Magelang bukan hanya tempat latihan fisik, tapi juga tempat di mana karakter dibentuk. Setiap perwira yang lulus dari sini membawa beban sejarah yang besar. Prabowo menatap salah satu foto di dinding. Itu adalah foto angkatan mereka saat masih menjadi taruna. Ia tersenyum kecil, mengingat masa-masa sulit dan penuh disiplin yang harus mereka jalani. Dulu kami hanya anak-anak muda yang penuh semangat, tak tahu seperti apa masa depan. Tapi satu hal yang pasti, kami semua memiliki satu tujuan, mengabdi kepada negara. Seorang perwira akademi mendekati mereka dan memberi hormat. Mohon izin, Pak, jika berkenan, kami ingin menunjukkan koleksi khusus di ruang arsip. Ketiganya saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Mereka mengikuti perwira itu ke sebuah ruangan di belakang aula. Ruangan itu penuh dengan lemari kayu tua yang menyimpan dokumen-dokumen penting sejak zaman Belanda hingga era modern. Di tengah ruangan, sebuah meja besar terbuat dari kayu jati tua berdiri kokoh,
menjadi saksi bisu berbagai perencanaan strategis yang pernah dibahas di tempat itu. Perwira tersebut membuka salah satu lemari dan mengeluarkan sebuah buku catatan tua. Ini adalah jurnal salah satu taruna angkatan pertama Akademi Militer, katanya. Jokowi mengambil buku itu dengan hati-hati, membuka lembar demi lembar yang sudah menguning. Isinya penuh dengan catatan tangan tentang latihan, hukuman disiplin, hingga refleksi pribadi tentang makna menjadi seorang prajurit. Prabowo tersenyum kecil saat membaca salah satu halaman. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk sebuah tulisan. "Seorang pemimpin sejati bukan yang pertama kali memerintah, tetapi yang pertama kali turun ke medan perang." SBY mengangguk. Itu prinsip yang selalu diajarkan di sini. Pemimpin harus memberi contoh, bukan hanya memberi perintah. Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang arsip itu, membaca catatan sejarah yang membentuk militer Indonesia. Sesekali mereka bertukar cerita, mengenang masa muda mereka sebagai taruna. Di luar, Magelang tetap sunyi, hanya suara serangga malam yang menemani. Namun, di dalam ruangan itu, percakapan mereka membentuk gambaran yang lebih besar, tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan kepemimpinan di negeri ini. Malam semakin larut, tetapi di dalam ruang arsip Akademi Militer Magelang, tiga tokoh penting itu masih duduk, larut dalam percakapan mendalam. Jokowi, Prabowo, dan SBY membuka lembar demi lembar catatan sejarah yang tersimpan rapi dalam buku-buku tua. Setiap kata yang tertulis di sana bukan sekadar kumpulan huruf, tetapi juga warisan nilai-nilai kepemimpinan yang telah membentuk karakter para pemimpin bangsa. Jokowi membaca salah satu halaman dengan seksama, matanya menelusuri catatan tangan yang hampir pudar. Di sini tertulis, katanya pelan, seorang pemimpin harus siap menderita lebih dulu sebelum rakyatnya. Harus siap lapar sebelum anak buahnya. Harus siap basah sebelum tentaranya. Prabowo mengangguk. Itulah yang diajarkan kepada kami di sini. Pemimpin bukan hanya gelar atau jabatan. Ini tentang tanggung jawab dan pengorbanan. SBY tersenyum kecil. Saya masih ingat saat saya menjadi taruna. Setiap kali kami latihan di bawah terik matahari atau hujan deras, para instruktur selalu berkata, "Jika kalian tidak kuat, pulanglah." Hanya mereka yang siap menderita yang pantas menjadi pemimpin. Ketiganya terdiam sejenak, masing-masing merenungkan perjalanan mereka sendiri. Dari seorang taruna muda yang digembleng dengan keras, hingga akhirnya menjadi pemimpin bangsa. Seorang perwira senior yang mendampingi mereka membuka laci meja besar di tengah ruangan dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto itu sudah menguning, tetapi masih jelas terlihat, sekelompok taruna muda berdiri tegak dalam formasi, mengenakan seragam khas Akademi Militer, wajah mereka penuh semangat dan keteguhan. Prabowo mengambil foto itu dan tertawa kecil. "Ini angkatan saya," katanya sambil menunjuk beberapa wajah yang familiar. "Lihat ini, saya masih kurus waktu itu." SBY mendekat dan ikut melihat. "Waktu itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita tahu satu hal, kita ingin mengabdi kepada negeri ini." Jokowi, yang datang dari latar belakang sipil, tersenyum sambil mengamati foto itu. "Saya mungkin bukan lulusan akademi ini, tapi saya bisa merasakan betapa kuatnya nilai-nilai yang ditanamkan di sini. Disiplin, ketegasan, dan kesetiaan kepada negara." Perwira senior itu tersenyum dan berkata, "Akademi ini tidak hanya melahirkan prajurit, tetapi juga pemimpin. Apa yang bapak-bapak alami di sini, telah membentuk cara bapak memimpin negara ini." Mereka bertiga terdiam, merenungi kata-kata itu. Memang benar, jalan yang mereka tempuh berbeda, tetapi semua bermuara pada satu tujuan, Indonesia. Di luar, udara Magelang terasa semakin dingin.
Malam semakin larut, tetapi bagi mereka bertiga, waktu seolah berhenti di dalam ruangan itu. Mereka sedang menyaksikan jejak sejarah, bukan hanya dalam bentuk buku dan foto, tetapi dalam diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, seorang ajudan masuk dan memberi hormat. "Mohon izin, Bapak-bapak, waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Kami sudah menyiapkan tempat istirahat jika Bapak berkenan." Prabowo menatap Jokowi dan SBY. "Bagaimana? Kita lanjutkan besok pagi." Jokowi mengangguk. "Besok kita masih ada agenda lain. Tapi malam ini, kita sudah mengingat kembali akar perjuangan kita." SBY menepuk pundak Prabowo. "Besok kita mungkin akan kembali ke rutinitas masing-masing. Tapi malam ini, kita kembali menjadi taruna. Setidaknya untuk sesaat." Mereka bertiga berdiri dan melangkah keluar dari ruang arsip. Udara segar malam Magelang menyambut mereka. Langit masih mendung, tetapi ada kehangatan yang terasa, bukan dari cuaca, tetapi dari perbincangan yang baru saja mereka lalui. Di kejauhan, para taruna telah tertidur di barak mereka. Namun, malam ini, semangat mereka telah terisi kembali. Mereka telah melihat langsung bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal memerintah, tetapi juga soal merasakan, memahami, dan menjalani perjalanan yang penuh ujian. Magelang, dengan segala sejarahnya, telah menjadi saksi bagaimana pemimpin besar ditempa. Dan malam ini, warisan itu diteruskan kembali. Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun, sementara langit Magelang perlahan memerah oleh cahaya fajar. Dari kejauhan, suara ayam berkokok dan gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di dekat akademi menjadi musik alami yang membangunkan para taruna dari tidur mereka. Di salah satu bangunan utama Akademi Militer, Jokowi, Prabowo, dan SBY telah bersiap untuk melanjutkan agenda hari itu. Setelah semalam mereka menyusuri jejak sejarah kepemimpinan, kini saatnya melangkah ke masa depan, memastikan bahwa warisan yang telah ditanamkan di akademi ini tetap terjaga. Saat mereka melangkah ke lapangan, para taruna sudah berbaris rapi, mengenakan seragam mereka yang bersih dan penuh kebanggaan. Mata mereka berbinar, menyadari bahwa di hadapan mereka berdiri tiga sosok yang pernah, dengan caranya masing-masing, memimpin bangsa ini. Seorang instruktur senior memberi aba-aba, dan seluruh barisan segera memberi hormat. Prabowo, yang pernah menjadi bagian dari barisan itu puluhan tahun lalu, merasakan nostalgia yang kuat. Ia membalas hormat dengan penuh kebanggaan, mengingat masa mudanya yang penuh disiplin dan pengorbanan. Jokowi melangkah maju, mengambil mikrofon yang telah disiapkan. Suaranya tenang tetapi penuh wibawa. "Kalian adalah masa depan bangsa ini," katanya. "Apa yang kalian pelajari di sini bukan sekadar latihan fisik atau strategi militer, tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan, disiplin, dan pengabdian. Kelak, kalian akan berada di medan yang berbeda, baik sebagai prajurit, pemimpin daerah, atau bahkan pemimpin nasional. Satu hal yang harus selalu kalian ingat, kepemimpinan sejati adalah tentang melayani, bukan dilayani." Para taruna mendengarkan dengan hikmat. Kata-kata itu menggema dalam hati mereka, menambah semangat mereka untuk terus berlatih dan belajar. Kemudian, giliran SBY berbicara. "Dulu, saya berdiri di posisi kalian sekarang. Saya tahu betapa beratnya latihan di sini, betapa banyak ujian yang harus kalian lalui. Tapi percayalah, semua itu akan membentuk kalian menjadi lebih kuat. Kalian tidak hanya dilatih untuk bertempur, tetapi juga untuk berpikir, untuk mengambil keputusan yang benar. Dalam situasi sulit, itulah yang membedakan seorang prajurit biasa dengan seorang pemimpin." Prabowo tersenyum kecil sebelum melangkah maju. Ia menatap tajam ke arah para taruna, seolah sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu.
Saya tidak akan berbicara panjang lebar, katanya dengan nada tegas. Tapi satu hal yang saya ingin kalian ingat, jangan pernah menyerah. Kalian boleh lelah, boleh jatuh, tapi jangan pernah menyerah. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang siap berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk rakyat dan negara. Hening sesaat setelah kata-kata itu diucapkan. Kemudian, seluruh lapangan bergemuruh oleh suara para taruna yang serempak meneriakkan yel-yel khas akademi, menggetarkan udara pagi Magelang. Setelah sesi pengarahan selesai, Jokowi, Prabowo, dan SBY diajak untuk meninjau beberapa fasilitas akademi yang telah diperbarui. Mereka melihat ruang kelas modern dengan teknologi terbaru, lapangan tembak yang diperbaharui, serta area pelatihan fisik yang lebih lengkap dibandingkan dengan masa mereka dulu. Banyak yang berubah, kata Prabowo sambil mengamati fasilitas baru itu. Tetapi semangatnya tetap sama. Seorang taruna mendekat, memberikan hormat, lalu dengan penuh keberanian bertanya, "Izin bertanya, Pak. Menurut Bapak bertiga, apa tantangan terbesar bagi seorang pemimpin di masa depan?" Jokowi, Prabowo, dan SBY saling bertukar pandang sebelum Jokowi menjawab, tantangan terbesar seorang pemimpin bukan hanya menghadapi musuh yang terlihat, tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak kasat mata, korupsi, perpecahan, ketidakadilan. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk menghadapi itu semua. Prabowo menambahkan, dan yang lebih penting, seorang pemimpin harus punya hati. Jangan hanya berpikir tentang strategi dan kekuatan. Pikirkan juga tentang rakyat yang kalian lindungi. Mereka bukan sekadar angka di statistik, mereka adalah nyawa, harapan, dan masa depan bangsa ini. SBY mengangguk. Dan yang terakhir, pemimpin sejati adalah mereka yang tetap rendah hati, yang tidak melupakan asal-usulnya, yang tetap berpegang pada prinsip meskipun dihadapkan pada tekanan dan godaan. Taruna itu mengangguk paham, lalu kembali ke barisannya. Matahari kini telah naik tinggi, menerangi seluruh area akademi dengan cahaya kemasan. Jokowi, Prabowo, dan SBY berdiri sejenak, mengamati para taruna yang kembali ke sesi latihan mereka. Indonesia akan baik-baik saja, kata SBY pelan. Prabowo mengangguk. Selama ada generasi yang siap mengabdi seperti mereka, ya, kita akan baik-baik saja. Jokowi tersenyum, matanya masih tertuju pada para taruna yang berlatih dengan penuh semangat. Tinggal bagaimana kita memastikan bahwa mereka mendapat bimbingan yang tepat. Dengan langkah mantap, ketiganya berjalan meninggalkan lapangan. Mereka tahu, perjalanan mereka di akademi ini mungkin hanya sesaat, tetapi warisan kepemimpinan yang ditinggalkan akan terus hidup dalam diri para taruna yang kelak akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Matahari mulai merunduk di ufuk barat, melukiskan gradasi jingga di langit Magelang. Di kejauhan, siluet gunung-gunung yang mengelilingi kota kecil itu tampak gagah, seolah menjadi saksi bisu perjalanan para pemimpin yang pernah ditempa di akademi ini. Senja mulai menyelimuti akademi militer, tetapi semangat yang berkobar di dalamnya tak pernah padam. Jokowi, Prabowo, dan SBY duduk di sebuah bangku panjang di halaman akademi, memandang para taruna yang masih berlatih di kejauhan. Mereka bertiga baru saja menghabiskan seharian penuh meninjau berbagai fasilitas, berbicara dengan para instruktur, dan bertukar pikiran dengan taruna-taruna muda. Namun, di tengah kelelahan fisik, ada kepuasan tersendiri yang mereka rasakan. Dulu, senja seperti ini adalah saat yang paling melelahkan bagi kami, kata Prabowo, matanya menatap jauh ke lapangan latihan. Seharian dihajar latihan fisik, teori perang, dan pembentukan mental. Tapi justru di saat-saat seperti ini, kami belajar arti ketahanan. SBY tersenyum kecil. Saya masih ingat,
Setiap kali senja tiba, kami para taruna sering duduk di tempat ini, merenungkan hari yang telah kami lewati. Kadang sambil bercanda, kadang sambil diam, merenungi apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami hadapi esok. Jokowi, yang meskipun bukan lulusan akademi ini, tetap bisa memahami perasaan mereka. Setiap orang punya medan tempurnya masing-masing, katanya. Bapak-bapak dulu ditempa di sini untuk menjadi pemimpin di medan perang. Saya ditempa di dunia sipil untuk menghadapi tantangan yang berbeda. Tapi pada akhirnya, tujuan kita sama, menjaga negeri ini. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Cahaya matahari yang tersisa menciptakan siluet tiga pemimpin itu di bawah langit yang semakin gelap. Mereka bertiga, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki satu kesamaan, mereka telah berjuang untuk Indonesia dengan cara mereka masing-masing. Prabowo menoleh ke arah Jokowi. Saat Anda menjadi presiden, pernahkah merasa ingin menyerah? Jokowi terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Tidak, ada saat-saat sulit, ada tantangan yang rasanya mustahil, tapi menyerah bukan pilihan. Selama rakyat masih berharap, selama bangsa ini masih membutuhkan pemimpin yang bekerja untuk mereka, saya tidak bisa mundur. SBY mengangguk setuju. Itulah esensi kepemimpinan. Ketika kita diberi amanah, kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus berdiri tegak, bahkan ketika badai menerpa. Prabowo tersenyum kecil. Dan kita semua telah melalui badai itu. Mereka bertiga kembali terdiam, menikmati ketenangan senja yang semakin pekat. Langit mulai berubah menjadi ungu tua, bintang pertama mulai muncul di kejauhan. Di lapangan, para taruna bersiap untuk apel malam, sebuah tradisi yang tetap dipertahankan sejak dulu. Seorang perwira senior datang menghampiri mereka. Bapak-bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kehadiran kalian memberi motivasi besar bagi para taruna. Mereka melihat sendiri bahwa akademi ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa. Jokowi tersenyum dan mengangguk. Semoga mereka semua bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dari kita. Prabowo berdiri, menatap lapangan untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Mereka adalah masa depan, dan tugas kita adalah memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan yang akan datang. SBY menepuk pundak Prabowo. Dan kita sudah melakukan bagian kita. Dengan langkah perlahan, mereka bertiga berjalan menuju kendaraan yang telah disiapkan. Malam mulai turun, tetapi hati mereka terasa lebih ringan. Mereka tahu, kepemimpinan bukanlah tentang satu orang atau satu masa jabatan. Kepemimpinan adalah warisan yang harus terus dijaga dan diteruskan. Saat mobil mereka mulai bergerak meninggalkan akademi, suara yel-yel para taruna masih terdengar menggema di kejauhan. Suara yang penuh semangat, suara yang menjadi simbol bahwa estafet kepemimpinan telah berpindah ke generasi berikutnya. Di antara senja yang perlahan memudar dan masa depan yang masih penuh misteri, satu hal tetap pasti, Indonesia akan selalu memiliki pemimpin-pemimpin yang siap berjuang untuk negeri ini.